input di sini. Ini perjalanannya ya, sinyal audio datang dari handphone, misalkan sini masuk ke input, kemudian diatur dulu suaranya, bass, treble, volume dan lain-lain, dikeluarkan ke sini, dimasukkan ke inputnya sini, masuk lagi ke sini, kemudian di drive, digedein, kemudian menjadi ke speaker nih. 2 speaker. Saya juga pakai speaker eksternal, jadi speakernya double, speaker ini dan speaker itu. Nah, untuk power, jadi kan tadi sinyal audio, sekarang power strumnya, strum. Ini dari biasa nih ya, 220. Ini keluarnya pakai 35 volt, kemudian di DC-kan jadi DC, jadi min plus ground, habis itu dimasukkan ke sini. Ini adalah negatif, ini positif, ini ground atau CT yang ini groundnya nih, tuh kan, plus ground negatif, itu powernya. Sama juga yang ini tuh, 15 min, CT atau ground, 15 plus. Itu cara bikin power supply-nya ada ya di situ, jadi saya gambar. Nah, kemudian dari sini ya langsung ke speaker. Udah sih gitu aja. Sederhana kok bikin ampli itu. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Liptek 51. Video kali ini ke elektronik kembali. Kali ini saya akan coba membuat speaker aktif yang besar ya. Speaker aktif besar, jadi biasanya kalau kita belikan kecil. Nah, ini saya menggunakan speaker 15 inci 500 watt. Saya gabung jadi satu box, kemudian saya kasih power di situ, tone control di situ, tinggal colok, play, karaoke, beres, gitu ya. Jadi supaya lebih sederhana. Oke, lanjut saja tanpa perlu basa-basi. Silahkan lihat videonya, dan jika belum paham atau mau tanya bagaimana cara bikinnya, cara kerjanya dan bagaimana, silahkan di kolom komen saja. Pasti saya jawab, tenang aja. Oke, lanjut saja. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang membuatnya, jadi saya akan memberikan sebuah tips kecil atau mungkin rahasia kecil ya. Ini sangat sederhana tetapi hasilnya sangat jauh berbeda. Nah, ini adalah cara pemasangan speaker. Jadi jika kalian membuat speaker dengan box berganda seperti ini, artinya dalam satu box ada 2 speaker, itu usahakan, atau bukan usahakan, pokoknya soldernya adalah dari amplifier itu yang ground atau min ke min, yang positif ke positif, satu speaker. Speaker lainnya sebaliknya, yang ground ke positif, nanti yang positifnya ke ground. Ini untuk mendapatkan resonansi supaya dia itu saling tendang, tidak menendang bersama. Itu nanti bassnya jauh berbeda guys. Jadi coba saja nanti bikin seperti ini, dibalik kabelnya, jangan sama ya kalau paralel, karena bassnya akan hilang dan tidak punya resonansi yang bagus. Jadi kalau ini sederhana tapi sangat berguna. Demikian ya, inilah Blazer power amplifier 600 watt ya, mono tapi ini menggunakan transistor final 2SC 3858 Sunken dan 2SA 1494. Belum tahu seperti apa guys, nanti mau dicoba dulu. Mono ya. Kemudian saya pakai
preampnya ini. Yang atas adalah preamp mic, yang bawah ya tone control aja. Bertingkat seperti itu. Yang ini tone control preamp mic-nya yang atas. Ada juga IC echo kayaknya nih. Kemudian ini tone controlnya stereo. Nanti kita coba tes seperti apa hasilnya sebelum dirakit. Ya, ini saya punya speaker yang sudah jadi, beli jadi ini ya. Emang kebetulan beli sudah seperti ini, jadi nggak bikin. Nanti saya mau bikin speaker aktif. Oke, ini itu pun begitu ya, lubang dalamnya seperti ini. Wow. Ada 2 biji atas bawah, Krea. masing-masing 500 watt. Jadi totalnya 1000 watt. Coba kita intip. Yang atas 300, yang bawah 500. Sorry, bukan 1000 ya. 800 watt. Totalnya 2. Dia seperti ini. Nanti akan berubah guys. Saya sudah ada ide-idenya, tinggal kita tunggu saja. Kita pasangin seperti ini supaya kuat ya, karena ini multiplex tipis. Segini guncangan speaker pasti nggak bagus. Harusnya kayu ya, atau kayu solid. Ada, nanti ke sana ada juga. Pakai skrup aja. Tinggal sana satu lagi.
Ya seperti ini guys, jadi ya saya akalin aja ya, karena belinya udah berlobang begitu, saya akalin gimana caranya lah. Jadi seperti ini ya, itu untuk nanti lubang angin. Mancek baru bangun. Dari rumah. Hah? Dari rumah. Ada Smirnoff tuh. Matanya lihat aja kayak gitu. Pada tersembunyi juga. Ada buka om. Ini bikin itunya. Ya sampai tarik om jalan kan, sampai joget gitu kan, gitu gue bilang. Lo sampai ke depan, udah muter ya. Tarik kan. Di belakang musuhnya ada gerobak. Ini masuk YouTube nih. Fish man. Ya guys. Nih jadinya seperti ini untuk lubang angin ya. Tinggal bungkus karpet. Ya ini 75%-nya, sementara seperti ini dulu. Waktu sudah sore, sudah jam 5. Ini adalah untuk full range-nya, dan middle-nya nanti suara di sini. Ini untuk woofernya. Kita belum punya subwoofer lah ya, pakai woofer aja dulu. Tapi sudah untuk audio luar oke kali. Nah ini untuk ngontrol yang sebelah sini, dua ini. Ini adalah 500 watt, 500 watt. Nah, yang ini untuk yang ini mungkin 150 watt cukup kayaknya sebelum buka nih. Nah, nanti rencananya bikin di sini. Di sini sama persis seperti ini, cuman ini untuk kontrol middle-nya. Jadi kalau buat karaoke itu ya biar nggak ngendep. Kalau di sini masih ngendep suaranya. Masih terlalu, karena ini woofer jadi suaranya ya kurang bagus. Tinggal beli lagi satu ini sama power 150 watt. Sekiranya sudah cukup lah. Oke, kita lanjut lagi nanti untuk pemasangan karpet, roda troli. Jadi ini troli seperti troli bag gitu ya. Nanti saya mau bikin pegangannya seperti ini supaya bisa ditarik dan ditarik lah seperti trolley bag itu. Seperti itu, nanti rodanya di situ satu, yang satu ya tiang aja. Kalau kalian pernah punya travel bag ya itulah kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi nanti. Oke guys, sebelum kita merakit power ampli-nya, pertama-tama kita harus membuat power supply dulu guys. Jadi power supply itu terdiri dari trafo. Ini trafo 5 ampere. Seharusnya kalau 600 watt itu 10 ampere guys, tapi harganya mahal banget, 400.000 yang asli. Nah ini 5 ampere asli 220. Nah trafo ini harus ada CT di tengah, 12 kanan kiri, 18 kanan kiri.
25 kanan kiri, 32 kanan kiri. Power ampli 600 watt itu menggunakan 70 volt. Jadi paling tidak harus yang 50 volt sini atau 45 outputnya. Oke, ini yang sekunder. Yang primernya di sini tetap normal seperti biasa, 0, 10, 20, 20. Nah, yang bawahnya juga CT. Ini 1 ampere outputnya. Itu 12 kanan 12 kiri, 15 kanan 15 kiri. Dipakai untuk power supply tone control, equalizer, kemudian mixer, ada big bass dan lain sebagainya lah, macam-macam ya. Kita bisa gunakan yang ini, jadi tidak perlu 2 trafo, cukup 1 trafo. Emang outputnya berbeda ya. Jadi ini primer, ini sekunder juga, cuman ini 1 ampere, yang sebelah sini 5 ampere. Kemudian yang kedua adalah kapasitor. Ini adalah 10.000 mikrofarad 80 volt. Jadi ini 10.000, besarnya seperti ini. Kemudian dioda 5 ampere. Cara setting memang dia akan seperti ini. Saya akan lihat gambar nanti ya, seperti ini cara nyusunnya. Ini positif, negatif, positif, negatif. Nanti harus seperti ini. Ini digabungkan. Ini positif, ini ground, ini negatif. Jadi negatif ini lebih negatif daripada groundnya. Biasanya kan ground ya paling akhir ya, tapi ini tidak. Jadi kalau ngukur pakai analog ya ini harus negatif, yang ini harus positif. Padahal di sini nyebutnya ground gitu. Oke, itu untuk shutter tab. Sekarang kita rakit aja. Seperti ini ya, udah. Selanjutnya adalah pemasangan dioda. Dioda jangan lupa di sini ada positif, ada negatif. Yang ini AC 2 ya. Ini AC kanan kiri. Jadi ke sini nanti ke salah satu ya. Kalau mau 25, 25 kanan, 25 kiri. Ini 32 kanan, 32 kiri. Nah, positif negatifnya ke sini. Yang AC-nya, AC ini 2 ke sini, ini tengah, turun ke sini. Oke. Ya, kita lanjut ke pemasangannya ya. Nanti ini di sini powernya 70 volt kanan kiri, CT dan lain sebagainya. Nanti ada di gambar, lihat gambar ya, nggak begitu kelihatan. Saya screenshot aja. Ini CT-nya di sini. Kita lanjut aja langsung. Ya, ini adalah wiring hasil akhir ya, seperti ini. Nah, ini input bisa dari handphone atau bisa ke mixer dan lain-lainnya, terserah. Nah, input kita jalur di tone control sana, masuk ke input dari sini, masuk ke tone control ya, tone control depan sini. Nah, ada input, ada output nih, tuh tulisan output.
output inilah yang menuju ke ampli input di sini. Ini perjalanannya ya, sinyal audio datang dari handphone, misalkan sini masuk ke input, kemudian diatur dulu suaranya, bass, treble, volume dan lain-lain, dikeluarkan ke sini, dimasukkan ke inputnya sini, masuk lagi ke sini, kemudian di drive, digedein, kemudian menjadi ke speaker nih. 2 speaker. Saya juga pakai speaker eksternal, jadi speakernya double, speaker ini dan speaker itu. Nah, untuk power, jadi kan tadi sinyal audio, sekarang power strumnya, strum. Ini dari biasa nih ya, 220. Ini keluarnya pakai 35 volt, kemudian di-DC-kan jadi DC, jadi min plus ground, habis itu dimasukkan ke sini. Ini adalah negatif, ini positif, ini ground atau CT yang ini groundnya nih, tuh kan, plus ground negatif, itu powernya. Sama juga yang ini tuh 15 min, CT atau ground, 15 plus. Itu cara bikin power supply-nya ada ya di situ, jadi saya gambar. Nah, kemudian dari sini ya langsung ke speaker. Udah sih gitu aja. Sederhana kok bikin ampli itu. Ini aja. Oke, nanti ini masih ada PR selanjutnya. Bikin lubang kipas, tempat ini dan sebagainya, dan masih bisa di-upgrade untuk power lebih besar nantinya. Ya, selanjutnya ada pemasangan busa. Ini busa untuk taruh di dalam. Ini karpet untuk bungkus. Sono aja, kalau nggak nyerap ya.
Ya oke guys, itu tadi hasilnya ya, dari mulai pembuatan boxnya, menambah box, kemudian bikin power supply, kemudian merakit amplinya, dan juga membalut karpet hingga selesai. Dan kebetulan sekali ini ada acara hajatan di tempat tetangga yang tidak menggunakan speaker, maksudnya tidak menggunakan sound system gede ya, hanya menggunakan speaker kecil aja milik RT. Dan akhirnya bisa di test drive sekalian ini guys. Oke, dan cukup diapresiasi oleh warga sekitar, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga nanti di kemudian hari jika ada hajatan kembali untuk lingkungan RT. Dan semuanya nih full free ataupun gratis guys, karena memang ini milik RT. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Iptek 51 dan bye-bye.